aduh gue grogi banget atau kayak aduh I'm gonna ace this interview? Gue grogi jadi gini kemarin pas interview tuh lucunya gini, kayak sebelum interview tuh gue pas banget ada kelas kan. Terus selama kelas tuh gue kayak kepikiran gitu interview. Terus pas mau masuk ruangannya, gue tuh telat di accept-nya. Jadi kayak selama gue nunggu di waiting room tuh gue kayak agak overthinking ya. Aduh, ini gue kenapa nih, gue lama banget. Iya kan, apa kayak dimikir kayak oh mungkin kursinya udah penuh, terus kayak udah gue nggak bakal keterima gitu. Tapi terus pas gue masuk ke ruangannya kayak yang interview gue tuh kayak bapak dosen udah agak lumayan berumur gitu, terus kayak beliau kayak nyapa gue kayak hi, good evening gitu tuh kayak oh bapaknya lama nih, terus kayak ya udah gue kayak go with the flow gitu. Jadi kayak gue grogi tuh before and after. I see. Pas di sini gue jadi kayak pas interview chill gitu di ya. interview gue kayak ngeblank pas terus kayak ya udah chill gitu. I see. Itu interviewnya sama ada pihak universitas juga atau kayak pihak dari ISMA-nya? Kalau setahu gua tuh ISMA tuh kayak buka rekrutmen kayak tenaga pengajar buat jadi interview gitu deh. Setahu gua ya. Kalau ternyata salah maaf banget gitu setahu gua. Oh, itu berapa orang Kak di dalam satu Zoom itu? 3. Aku interviewernya sama operator. Kira-kira ada tips nggak nih, kan biasanya orang-orang takut nih ikut ISMA gara-gara bahasa Inggrisnya mungkin belum baik gitu ya. Kalau misalkan interview suka gitu. Kira-kira kakak ada tips nggak? Kayak nggak apa-apa sih kalau menurutku, kayak aku juga gue kayak pernah dengar cerita-cerita kayak menurut gue Inggris gue nggak begitu bagus tapi kayak gue lulus ISMA. Jadi kayak menurut gue nggak apa gitu loh, asalkan lo bisa meng-convey apa yang emang kayak lo tulis di essay lo bisa menjelaskan, lo bisa memperkenalkan diri lo sendiri dengan baik, kayak motivasi lo apa masuk ISMA gitu. Pas lagi interview kalau gue nggak apa-apa sih, kayak kayak gue juga kemarin kayak gitu juga. Jadi kayak nggak apa gitu loh. Kalau pertanyaan seputar interview berarti seputar essay yang kita submit di awal sama tentang diri kita gitu kan? Kalau itu tergantung interviewer kayak beda-beda. Kayak beda interviewer kayak beda gaya gitu. Gak ada yang legit sama kayak template. Jadi nggak ada template-nya. Oh berarti nggak boleh. Nggak bisa. Aduh. Berarti agak ini juga ya, gue kalau di situ gue deg-degan parah. Iya sih. Udah bertiga. gue Kayak Gue juga kok. tapi nggak ada yang keluar gitu loh, cuma doang. Mungkin gini ya, kita tuh buat temen-temen yang pengen daftar ISMA tahun depan mungkin bisa dilatih gitu ya kemampuan bahasa Inggrisnya. Karena kan sebenarnya yang di tahap interview ini kan bukan cuma dilihat dengan cara menjawab kita, tapi dengan isi jawaban tersebut gitu ya. Kalau misalkan isinya udah bagus, pasti kayak bisa lah diterima gitu. Makanya guys, sering-sering meningkatkan kapasitas diri kita. Wow, dan lain-lain. Mungkin bisa juga cari isu-isu yang sedang tren gitu ya di Indonesia gitu ya. Bisa jadi pertanyaan juga kan. Iya, karena biasanya wawasan tuh kayak jadi pertanyaan di interview gitu kan ya. Untungnya pas gue kemarin nggak ada. Tapi gue dengar cerita-cerita kayak banyak yang ditanya gitu, tentang berita-berita terupdate gitu. I see. Berarti kalau misalkan habis tahap interview ada apa lagi Kak? Udah. Habis interview tadi kayak ngelengkapin berkas-berkas yang kayak SKCK, kayak surat kita nggak pakai narkoba gitu. I see. Jadi kayak mulai dokumen formal itu. Oh sama CV sama. Jadi CV di akhir gitu ya? Aku lupa CV tuh pas sama SKCK atau jadi tuh CV tuh kemarin tuh dibuka mulai uploadnya tuh pas sebelum interview. Tapi kayak tutupnya tuh ya barengan sama SKCK ini. Singkat gue ya. Habis tahap berkas itu berarti langsung announcement. Wow. Ini nih, tapi ya gimana Kak? Gimana nih Kak perasaannya pas kayak buka announcement-nya? Itu kapan dan di mana gitu? Nah iya, deskripsikan dengan detail lah. Aduh. Waktu itu kan lagi liburan, waktu lagi kuliah ya. Terus kayak waktu itu tuh announcement-nya malam jam 7 gitu. Gue kayak sengaja kayak gue buka pas semua yang lainnya udah buka aja gitu loh. Jadi kayak gue udah bisa menerima, udah bisa legowo gitu. Saya kayak gara-gara interview itu gue jadi mikir kayak gue pasti gak terima sih. Kayak interview kayak nyampe 15 menit gitu. Terus tuh kayak ya udah, terus pas jam 7 gue dengar di open chat tuh kayak WP down, terus gue kayak ya udah gue nggak usah ini. Terus kayak nyokap gue udah nanyain, Kak itu gimana sih?
orang tuanya ikut deg-degan juga. Bener. Itu kayak antam gitu. Terus akhirnya gue buka website kan, dia kan announcement-nya lewat website ya, malah email. Terus ya udah, oh keterima, oh ya udah gitu. Oh ya udah. Oh ya udah. Oh ya udah keterima. Ya, Baiklah. kan nggak Iya, peluk kan? iya gue dipeluk nyokap gue tapi kayak ya udah gitu loh. Nangis gak kan? Nangis Enggak. Nyokap gue yang nangis. Oh, Terus gue kayak, kenapa gue mau gue nangis? yang nangis tuh gue. Gue juga sih. Gue Kamu juga. juga nangis. Balik lagi. Kalau misalkan kita ikut ISMA, kan program kampus mereka kan banyak banget nih kak. Kita bisa ikut juga nggak sih kak program yang lain gitu? Setahu gue tuh kalian cuma bisa ikut sebelum ISMA tuh satu program MBKM. Jadi Oh. kayak ditambah ISMA jadi 2. Nice. Dan kebetulan gue belum menang kan sebelumnya, jadi kayak ini yang pertama, jadi kayak ya udah. Pertama yang paling besar ya, ISMA. Tapi, Luar. tapi kalian udah pernah belum kampus Madinah? Belum. Ya udah gas, gas. Gak apa nih ISMA. Soalnya ini kak, aku sendiri dan mungkin teman-teman juga ngerasain ya, suka parno gitu. Jadi paranoid gitu kalau misalkan ISMA tuh lulusnya telat dan segala macem gitu. Iya sih, bener sih. Pertimbangan tuh banyak Iya. banget. bener sih. Heeh. Jadi tergantung juga sih kak. Emang kira-kira apa sih kak yang menyebabkan lulusnya itu telat gitu? Iya. Apa sih? Oh iya. Oh, pabrik. Baik. Kayak gak ada jawaban lain gitu loh, soalnya kayak teman-teman gue yang di yang satu kampus sama gue tuh kayak gak ada lulus telat. Jadi kayak gara-gara apa? Emang kurikulum kita aja sih nggak begitu ini. Berarti nggak bisa dikonversi gitu ya? Nggak bisa, seingat gue nggak bisa. Gue ada konsul sama Dep, nggak bisa gitu. Tapi nggak tahu sekarang yang paling update gimana. Saya terakhir gue konsul tuh kayak pas gue baru keterima, jadi kayak nggak tahu sekarang udah ada perubahan lagi atau nggak. I see. Tapi kayak gak usah takut gitu guys, kalau misalnya kayak dari kalian mau terus kayak dari ortu kalian gak apa-apa, kalau menurut gue gas aja sih. Karena one time experience juga nanti kan, Iya. kayak gak mungkin kita dapat lagi exchange gitu kan. Abis lulus Nggak gak bisa bikin- lagi. Ya, LPDP. Oh bener juga, LPDP S2, lanjut lagi keluar. Aduh. Tapi kalau misalkan kita ambil course yang di luar negeri itu, apakah tetap diakui oleh universitas kah kak? Atau misalkan ada ijazah sendiri gitu dari UI-nya atau gimana? Aduh, komsa itu aku gak begitu tahu. Soalnya Oh. komsa dikonversi harusnya iya sih, kayak jatuhnya masuk ke IPK kita juga kan. Tapi kalau misalnya kasus kayak di Tekim gitu, jujur gue gak begitu tahu kan nanti akhirnya gimana gitu. Tadi kakak ngambil apa kak program course-nya gitu? Intinya gue di sana tuh ambil, jadi yang UBC yang ada di sana tuh UBC Forestry, jadi departemen kehutanan mereka. Di sana tuh aku ngambil bioenergi, terus kayak dasar-dasar bioproduk dan bioekonomi sama satu lagi apa sih? Genomic kalau nggak salah ya. Genomic, wow, genomic Apa tuh lu? agak hektik ya kalau dengar-dengar. Aku juga ngambil itu karena penasaran aja gitu loh. Bukan kayak aku suka terus kayak ngambil, enggak, aku penasaran aja gitu. I see. Tapi emang genomic apa ya? Kayak dari namanya aja udah kayak terlihat GWS gitu loh. Kayak genomic. Kayak hubungan sama kayak gen mau gitu. Iya. Kayak Tapi hubungan jujur interesting sih. Iya kan. Ya gas lah. Next year ISMA awardee. Amin. Timothy kayak lu doain dilirik ya pihak doain ribut doain ISMA teman-teman. tolong banget ya nih Timothy Keanu, tolong diterima di Jalur accept. apa lu? Jalur podcast. Oke lah, kita lanjut lagi nih ke topik yang utama lagi nih. Mhm. Kira-kira menurut kakak worth it nggak meskipun lulusnya telat gitu untuk daftar ISMA ini? Kalau menurut gua, mungkin karena gua daftarnya pas tahun ketiga ya. Kalau gua sih worth it aja. Soalnya kayak kalau misalnya kalian daftar tahun kedua nih, terus misalnya nggak lulus atau kayak kenapa gitu, kalian kan masih bisa daftar lagi tahun depan, atau kayak kalian tahun depan ikutan exchange yang lain kan. Maksudnya kayak gua kan tahun ketiga terus kayak udah mau deketan skripsi apa jadi kayak ya udah kayak emang nggak ada kesempatan lain lagi gitu, jadi kayak kalau menurut gua sih worth it aja. Iya sih. Kayak gitu kan beda-beda kan ya tiap orang kan ya. Benar. Aku setuju sih kak, mungkin kayak international education itu memang salah satu yang paling worth it gitu ya, karena bisa dilihat dari berbagai perspektif, mungkin perspektif biayanya, experience-nya, dan ilmu-ilmu yang didapat gitu ya. Dan ilmu-ilmu itu tentang bagaimana cara kita melihat dunia, persoalan-persoalan, dan juga kita bisa melihat masyarakat dan Indonesia sekalipun gitu ya. Dan selain itu kita juga belajar bagaimana kita itu bisa engage sama orang-orang di sana. Nah, iya benar, gitu. benar. Bagaimana kita bisa melebur gitu ya. Exactly. Uh, Itu yang jarang dapat. Berarti
worth it banget guys buat Exactly. Isma ini. Aku mau tanya, penasaran aja sih Kak. Jadi kan Isma ini udah lama ya, udah cukup lama announcement-nya. Nah ini berarti pas waiting mau berangkat ini Isma Award itu ngapain aja sih Kak? Kita tuh sebenarnya kayak ada serangkaian pembekalan gitu kayak jadi kayak webinar, kayak persiapan. Terus kayak kita juga kayak we mingle with other awardees gitu I kan. see. Kayak kita juga ada kayak group projects, challenge gitu-gitu sih. Sama nyiapin yang berkas-berkas buat keluarnya kayak ngurusin visa. Benar. Kalau misalnya mau kayak paspor juga ngurusin paspor atau perpanjang paspor gitu-gitu. I see. Jadi sibuk nyiapin berkas and ada kayak urusan sama Isma Award yang udah pernah gitu ya Kak? Sama Isma Award sekarang. Oh Jadi sama, oh bener juga? kan tadi kan ada kayak group projects, terus kayak challenge yang materi Ismanya gitu. Jadi kayak kita ngerjainnya sepanjang waiting period ini juga. I see. Kalau dari alumni Isma yang tahun lalu itu kayak ngasih sesuatu gitu nggak? Kayak pembekalan gitu ke Isma tahun ini gitu? Mereka juga ngasih kayak selain pembekalannya kayak sama teknis gitu, mereka juga kasih kayak tips and trick gimana caranya kayak kita bisa survive di sana gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya mau belanja murah di mana, kalau misalnya I see. Itu dia. iya, terus kayak pengalaman mereka kayak berpergian dari mana ke mana gitu. Terus kayak mereka juga nge-share kayak oh kalian kalau misalnya mau pergi ke sini aja gitu. Ntar oleh-oleh di mana itu bisa Benar, Iya. benar. Iya. Cara ngirimnya ke IQ gimana gitu ya? Aduh, ini marketingnya jago ya. Itu tempat nggak oke. Aduh. Oke, aduh. Oke, aku pengen tanya sih Kak. Berarti kan ini mau berangkat ya? Berangkat tuh kapan sih Kak? Benar. Kalau aku estimated arrival-nya tuh September awal, jadi kayak September September awal atau enggak Agustus akhir gitu. Agustus Jadi September akhir, ya gue berangkat. I see. Berarti Agustus akhir September awal berangkat nih. Pas mau berangkat apakah kakak ada kayak expectations nanti gue di sana mau ini dulu atau kayak gue misalkan kan Kanada dingin banget kan itu kayak itu near Arctic Circle gitu. Apakah ada kayak antisipasi atau kayak apalah preparationnya gitu sih kan? Ya kalau misalnya expect apa sih, gue nggak lebih kayak semoga di sana kayak nggak kenapa-napa gitu loh, lebih kayak semoga semuanya lancar gitu kan. Terus tapi abis tadi lo ngomongin kayak gara-gara Kanada dingin jadi kayak ya sih sekarang lagi kayak pengen prepare mau beli baju-baju hangat gitu. I see. Outfitnya juga disiapkan ya? Benar, Outfit benar. day one deh OOTD, itu. benar. Iya, itu yang paling penting kan ya. Siap kayak dilipat dulu, oh ini OOTD hari Senin, hari Selasa disiapin. Biar tetap all out gitu ya. Dia kan keturupan jaket gak apa-apa. Oh benar juga sih, benar. Kalau lu sih tetap. Outfit number one. Gak apa, gak apa. Tapi denger-denger kan ini kan lagi pada heat wave itu nggak sih di awal di atas-atas gitu. Jadi kayak kita terbuka aja gitu. Tapi kalau September kita nggak tahu ya. Benar juga sih kita. Udah beda iklimnya. Climate change. Benar, exactly climate change. Kalau sampai sejauh ini kakak udah seberapa siap nih kak untuk berangkat? Nah, iya. Apakah udah packing, udah beli ini itu? Gitu. Jujur belum ada persiapan soalnya capek kan. Kayak Anu bersedia tuh kak bantuin. Ini gue udah siap sih, padahal gue juga nggak tahu gue terima atau enggak gitu ya. Udah siap bener dari sekarang. Iya. Ada yang kayak kalian ketahuin gitu kayak secara pribadi. Kalau misalnya emang pengen ke Isma gitu. Apa ya? Jujur I have a lot of questions sih, tapi nggak bisa dibuat kata-kata gitu lah. Kepenuhan ya? Kebenuhan, udah sibuk dusun OOTD. Belum apa-apa udah OOTD. Benar kayak. Oh kalau lu tuh tahap satu OOTD. Tahap satu OOTD, tahap 2 berkas. Bener. Aduh. Ada pesan nggak nih kak buat teman-teman yang mungkin masih ragu nih buat daftar ISMA karena mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya kurang bagus atau sekarang lagi masa-masa mempersiapkan buat ISMA tahun depan? Boleh nih disampaikan ke teman-teman. Boleh. Kalau misalnya ragu itu gara-gara bahasa Inggris, kalau menurut gue kayak nggak perlu itu nggak perlu jadi sesuatu yang perlu jadi apa sih gimana? Kok gue bisa ngomong sih? Gitu ya, Iya benar, kayak nggak perlu menjadikan itu untuk alasan ragu gitu sih, kayak langsung gas aja sih. Tapi kalau misalnya kalian ragu ya gara-gara lulus telat atau kayak gimana nih, kayak nanti ortu gue boleh atau enggak, kalau menurut gue kayak resolve dulu sih. Kayak tanya dulu sama orang-orang yang emang bertanggung jawab atas pendidikan lo aja gitu. Bener. Soalnya kan mereka yang ini kan ya yang keluar. Bener juga. Berarti moralnya adalah solve baru gas gitu ya kak? Iya. I see. Soft OOTD dulu. Solve OOTD dulu.
Berkas. interview gas. Benar. Aduh. Kira-kira dari lu ada pertanyaan lagi nggak nih, Nu? Gue apalagi ini gue di pikiran gue cuma OTW doang dari tadi. Gue nggak kepikiran pertanyaan apa-apa lagi. Langsung keblok ya, langsung. Iya kayak ngeblok. Aduh gue nanti pakai jaket apa di ada. Tuh. Oke. Sebenarnya dari aku udah clear sih Kak tentang Isma ini. Mungkin teman-teman diharapkan yang nonton juga udah clear ya. Mungkin Iya. kalau misalkan ada teman-teman yang pengen nanya lagi terkait Isma ini boleh tanya di comment box. Exactly. Drop your comments below supaya kayak kita bisa tahu apa sih yang pengen kalian tahu dari Isma ini. Mhm. Nice. Oke sih Kak, dari kita sebenarnya udah itu aja. Thank you banget ya Kak udah Thank you banget, Kak. nyempetin. Udah Iya. Iya. Jauh dari Kanada ya, ini di Bintaro. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye